Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafilana Malik Isdihar dengan NIM 245130004. Di sini saya akan menjelaskan presentasi cara memodelkan pipa air limbah dan GTO pipa dalam gedung. Sebelumnya mohon maaf karena di sini tidak ada muka saya. Izin Pak, karena saya sudah mencoba dari kemarin untuk bisa record dari Zoom, tetapi hasil recordnya selalu tidak ada suaranya. Tapi jadi saya record menggunakan langsung di PPT, langsung di record melalui device. Selanjutnya, dalam perancangan sistem instalasi air limbah di dalam gedung, seorang perencana atau engineer harus memperhatikan aspek teknis, fungsi, serta efisiensi biaya. Biasanya proses ini terdiri atas dua tahap besar, yaitu pemodelan pipa air limbah dan GTO, perhitungan quantity take-off GTO. Yang pertama adalah pemodelan pipa air limbah. Pemodelan seperti menyusun sistem jaringan pipa yang sesuai dengan kondisi bangunan, kapasitas bangunan, serta standar teknis yang berlaku. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi titik sumber limbah. Setiap ruangan yang menghasilkan limbah cair seperti toilet, kamar mandi, pantry, dapur, maupun ruang mekanikal harus diidentifikasi terlebih dahulu. Penting membedakan air limbah kotor, black water yang berasal dari kloset atau urinoir, dengan air limbah ringan yang berasal dari wastafel, shower, atau kitchen sink. Pemisahan ini biasanya diterapkan karena cara pengolahan akhir bisa berbeda. Menentukan jalur pipa. Setelah sumber limbah diketahui, dibuat jalur pipa horizontal yang akan mengalirkan air limbah menuju pipa utama vertikal. Pipa harus direncanakan dengan sistem gravitasi, artinya aliran bergerak karena adanya kemiringan. Umumnya pipa horizontal dipasang dengan slope sekitar 1-2%. Menentukan ukuran pipa. Besar diameter pipa tidak ditentukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan jumlah fixture unit atau unit beban plumbing. Setiap alat plumbing, WST, wastafel, floor drain, memiliki nilai FU tertentu. Total FU yang terhubung ke satu jalur pipa akan menentukan ukuran diameter pipa. Contohnya, jalur yang menampung beberapa WC umumnya membutuhkan pipa minimal berdiameter 100 mm. Sistem ventilasi atau fan pipe. Untuk mencegah timbulnya tekanan negatif atau positif dalam pipa, dipasang pipa ventilasi. Fan ini menjaga agar air dalam perangkap tidak tersedot atau terdorong, sehingga bau dari sistem pembuangan tidak masuk kembali ke ruangan. Yang kedua itu menghitung quantity take-off atau GTO pipa. Setelah model selesai, tahap berikutnya adalah menghitung kebutuhan material, yaitu panjang pipa, jumlah sambungan, serta perlengkapan lainnya. Hasil perhitungan ini akan dipakai untuk menyusun rencana anggaran biaya atau RAB. Yang pertama dalam GTO itu menghitung panjang pipa. Dari gambar atau model dilakukan pengukuran panjang setiap jalur pipa. Perhitungan dibedakan menurut diameter. Misalnya, total panjang pipa berdiameter 100 mm, 70 mm, dan 50 mm. Dihitung secara masing-masing. Lalu menghitung jumlah fitting. Selain pipa lurus, instalasi juga membutuhkan berbagai aksesoris seperti elbow, T-reducer, floor trap, clean out, dan sambungan lainnya. Semua fitting dicatat jumlahnya berdasarkan posisi dalam gambar. Lalu menghitung jumlah alat plumbing. GTO juga mencatat jumlah peralatan saniter seperti kloset, wastafel, urinoir, dan floor drain, karena setiap alat tersebut akan terkoneksi langsung dengan sistem pipa. Lalu ada penyusunan tabel GTO. Semua data dikompilasi ke dalam tabel yang rapi agar mudah dipahami dan dipakai dalam perhitungan biaya. Format tabel biasanya mencakup jenis material,
ukuran atau diameter, satuan, volume, dan keterangan lokasi. Kesimpulannya, pemodelan pipa air limbah di gedung dilakukan dengan cara merencanakan jalur aliran setiap sumber limbah menuju pipa utama, menentukan diameter sesuai beban, serta memasang sistem fan untuk menjaga keseimbangan udara. Pemodelan ini bisa dituangkan dalam gambar 2D atau model 3D menggunakan software. Setelah itu dilakukan perhitungan KTO untuk mengetahui kebutuhan panjang pipa, jumlah fitting, serta peralatan plumbing. KTO inilah yang menjadi dasar dalam perhitungan biaya material dan tenaga kerja pada proyek pembangunan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf Pak jika di sini tidak ada muka saya, karena tadi saya sudah jelaskan karena saya sudah coba tapi selalu tidak ada suaranya. Ini sudah sangat mepet deadline. Jadi saya tidak tahu lagi, jadi saya record dengan adanya aja seperti ini. Terima kasih Pak, mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.